Oke ya, saya mulai ya. Tolong di-unmute. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semuanya. Terima kasih masih menyempatkan hadir secara daring untuk mengikuti kegiatan pembelajaran materi produktif, ya ini komputer jaringan dasar atau KJD. Kali ini adalah hari pertemuan terakhir sebelum kalian mengikuti PTS. Ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan terkait materi yang akan diujikan pada PTS depan. Ya, minggu depan kita sudah PTS. Kali ini materinya adalah tentang hardware. Saya yakin kalian sudah pernah sering dengar istilah apa itu hardware ya. Apa Mas hardware itu? Perangkat keras. Perangkat? Keras. Perangkat keras. Kalau software? Luna. Perangkat lunak. Kalau firmware? Kalau brainware? Perangkat pemikir atau manusianya. Oke. Hardware sendiri nanti akan dibagi beberapa macam ya. Salah satunya nanti ada hardware yang berdasarkan jenisnya. Salah satunya nanti input device, output device, media storage, dan juga processing. Akan saya jelaskan satu persatu nanti. Saya akan share screen, mohon diperhatikan. Sudah muncul anak-anak? Belum. Sudah. Udah. Oke. Tanpa ada tulisan di situ input, processing, output, dan juga storage atau media storage. Saya jelaskan satu-satu perbedaannya. Input itu adalah, artinya apa? Kata input, apa nama input? In itu, Masuk. masuk. Kalau output, keluar. Kalau processing, memproses. Kalau Proses. storage itu untuk Penyimpan. menyimpan. Proses. Betul sekali. Jadi input itu adalah perangkat keras yang bersifat memasukkan. Memasukkan apa? Yang pertama bisa memasukkan data. Bisa itu berupa tulisan, teks atau angka. Bisa berupa audio atau suara, atau juga dalam bentuk gambar, ataupun juga video. Itu adalah alat input. Contohnya, misalkan keyboard. Keyboard itu memasukkan apa? Huruf dan angka kan? Kemudian kamera itu juga memasukkan gambar dalam bentuk JPG. Gitu ya. Kemudian nanti saya contohkan lagi kalau ini mikrofon untuk apa? Berbicara. Suara. Itu nanti masuk input Suara. atau output? Input ya. Kalau mikrofon masuk input, kalau speaker masuk output. Karena speaker itu menghasilkan suara atau mengeluarkan suara, maka dia masuk output. Kemudian kalau hard disk itu masuk apa? Hard disk, flash disk, masuk di penyimpanan, betul. Storage. Masuk di storage. Kalau prosesor, Processing. nanti masuk di processing, betul. Itu ya contoh diagramnya. Jadi nanti saya akan jelaskan sedikit. Di sini ada jenis-jenis hardware. Di sini tampil ada sebuah perangkat komputer yang di situ ada CPU, monitor, kemudian keyboard, dan juga motherboard. Betul.
Nah, ini adalah tampilan dari prosesor, anak-anak. Prosesor ini terletak di dalam sebuah CPU, ya, ditanam di sebuah motherboard. Bentuknya seperti ini, banyak sekali pinnya. Dia fungsinya untuk memproses data dalam bentuk data digital. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua, ada namanya motherboard. Nah, ini adalah yang digunakan untuk menempelkan semua perangkat, mulai dari nanti RAM atau memori, prosesor, hard disk, dan juga nanti ada perangkat LAN card, itu akan ditancapkan di sini semua, anak-anak. Letaknya di dalam apa? Casing. Ya, casing itu adalah tempat untuk melindunginya. Bentuknya kotak itu. Ini namanya motherboard atau biasanya disebut MUBO atau MUBO atau MB, motherboard. Selanjutnya nanti ada yang namanya monitor. Nah, fungsinya adalah menampilkan Monitor layar. gambar, ya. Gambar. Menampilkan grafis atau gambar. Nah, ini adalah jenisnya jenis monitor LCD atau liquid crystal display. Jadi di sini ada menggunakan cairan kristal untuk memandarkan cahayanya. Ada juga nanti yang namanya monitor tabung yang tipe lama itu, seperti TV itu, itu jenis CRT atau cathode ray tube namanya. Selanjutnya yang keempat, ini ada namanya keyboard. Fungsinya untuk apa? Tadi sudah saya singgung. Mengetik. Mengetik apa aja? Huruf angka. Huruf, angka, Huruf, angka, simbol. Sip. Nomor itu udah angka, bos. Oke. Kemudian yang ini? Gambar apa, anak? Mouse. Mouse. Fungsinya untuk menggerakkan cursor. Kursor. Oke. Ya, kursor. Saya yakin Kursor. ya. Kemudian selanjutnya ini Scroll atas bawah. apa namanya? RAM. Ini RAM atau memori. RAM. Dia digunakan untuk media penyimpanan tapi secara sementara. Bedanya dengan hard disk, kalau hard disk komputer dimatikan, data masih tersimpan di hard disk. Sedangkan kalau RAM ini sifatnya adalah ketika komputer kalian mati, maka data yang disimpan di dalam RAM itu akan hilang. Itu bedanya. Jadi sifatnya penyimpanan secara sementara. Makanya ketika komputermu nge-lag, berarti RAM-nya itu sedang penuh, maka harus di restart. Kemudian selanjutnya ini gambar apa, Nana? Hard disk. Hard disk, betul. Dia di dalam sebuah motherboard. Bentuknya kotak. Nah, dia menyimpan secara permanen. Kalau tadi sementara untuk RAM-nya, hard disk ini menyimpan secara permanen atau tetap. Selanjutnya ini ada namanya power supply. Power supply di sini adalah untuk memberikan suplai tegangannya. Suplai tegangan untuk motherboard maupun juga pada perangkat yang lain seperti hard disk, kemudian CD-ROM. Dia harus dikasih daya. Dayanya lewat apa? Power supply seperti ini. Oke, kemudian yang selanjutnya ada namanya LAN card. Nah, ini nanti yang digunakan untuk membuat jaringan. Konektornya namanya konektor RJ45. Ini ditancapkan nanti di motherboard anak-anak. Kalau ada kata card, berarti kartu. Kartu itu harus ditancapkan nanti. Kemudian ini ada slot AGP. Nah, ini biasanya kalau kalian suka game, ini biasanya digunakan untuk grafis, tambahan grafis untuk game. Slotnya namanya slot AGP. Jenis slotnya. Kemudian ada namanya VGA, sama dia juga gunakan untuk grafis, kartunya saja. Slotnya di sini slot VGA warna biru biasanya, nancapkannya biasanya ke monitor atau proyektor. Kemudian ada namanya floppy disk drive, ini jenis penyimpanan yang lama sekali, bentuknya kotak, ukurannya 3,5 inci. Kemudian, nah ini ada namanya joystick, digunakan untuk membuat atau untuk mengoperasikan games. Sama seperti mouse, cuma di sini ada navigasi untuk kanan, kiri, atas, bawah, dan juga tombol yang lain. Kemudian yang ini gambar apa, Nana?
Printer. Printer. Fungsinya untuk Printer. Cetak. Cetak. betul. Termasuk jenis gambar. apa ini anak-anak? Jenis hardware-nya apa? Output. Input, output atau proses? Input. Output. Output. Betul ya. Output. Kalau dia bersifat keluaran maka dia output. Kemudian ini ada namanya CD Optical drive drive. atau optical drive. Input. Ini termasuk ini termasuk nah, ininya apa? CD-nya termasuk apa? Storage. Processing. Kalau CD-nya termasuk storage, kalau untuk perangkatnya ini masuk kategori peripheral. Nanti akan saya jelaskan tersendiri nanti. Peripheral itu adalah sebuah perangkat tambahan di luar jenis yang ada. Gitu ya. Contohnya misalkan seperti scanner. Scanner itu sebenarnya dia kalau komputer itu hanya butuhnya kan mouse, keyboard, monitor sama CPU aja kan ya. Kalau di luar itu namanya peripheral, peralatan tambahannya. Ya. Ya, ini saya ini tadi gambar apa? Scanner. Scanner itu digunakan untuk memindai gambar atau menyekan gambar. Dari gambar manual ke menjadi digital. Kemudian ini namanya Modem. digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal internet. digital. Gunakan internet. Biasanya modemnya kecil, Pak. Ini modem router anak-anak. Jadi modem Oh. berfungsi ganda dengan router. Nah ini gambarnya apa? Flash disk. Flash disk. Termasuk apa? Input, output, Storage. Ya, storage. Storage. Kalau yang ini Speaker. fungsinya untuk Output. untuk mengeluarkan suara ya. Output. Ya. Ini sama seperti mouse. Nah, ini ada namanya like pen. Like pen ini fungsinya seperti mouse, tapi dia menggerakkannya seperti pensil. Biasanya digunakan untuk menggambar di layar. Kemudian ada juga barcode scanner. Ini biasanya di mana? Di toko. Maret ya, digunakan untuk memindai barcode. Lanjut, yang ini. Ini namanya digitizer. Digunakan untuk merubah perangkat analog menjadi perangkat digital. Nah, ini termasuk apa tadi? Fretel apa? Oh lah, lihat. CD drive. Ya, untuk membukanya ya. Kemudian touchpad. Adanya di mana ini? Laptop. Fungsinya seperti apa? Laptop. Seperti mouse. Mouse. Tapi dia harus disentuh ya. Menggunakan Bagian kursor. touchnya ini. Iya. Touchscreen. Kemudian yang ini? Webcam. Webcam fungsinya adalah untuk menampilkan video di laptop atau komputer. Tapi dia sifatnya adalah dari sisi pikselnya kecil, 1,3 megapiksel. Dia termasuk input atau output? Input atau output? Input. Kemudian yang ini? Mikrofon. Termasuk apa, anak? Mikrofon termasuk jenis? Input. Tip magnetik itu adalah pita magnetik. Nah, ini yang sering kalian lihat di lab. Proyektor. Input atau output? Termasuk input atau output? Output. Fungsinya proyektor itu untuk apa? Memproyeksikan gambar. Mengeluarkan gambar. Seperti film itu ya, bioskop itu ya. Kemudian ada namanya network card. Ini tadi sama seperti LAN card. Cuma slotnya dia slot PCI. Ada juga nanti TV tuner card. Jadi ini untuk perangkat tambahan membuat komputer menjadi TV. Ini alat tambahannya seperti ini. Kemudian ada juga namanya UPS. Tadi ada namanya PS atau power supply. Sekarang ada namanya UPS atau
variable power supply. Fungsinya dia di sini Power adalah supply. seperti power bank-nya komputer. Jadi ketika komputer itu mau mati, dia masih ada cadangan backup tegangan di sini. Jadi komputer nggak langsung seketika mati, masih menyimpan data. Jadi kita masih sempat untuk menyimpan data. Biasanya digunakan untuk komputer server ketika kalian ada UNBK itu. Ini adalah alat untuk membantu menyimpan cadangan tegangannya. Kemudian ini ada sound card. Nah, sound card ini adalah untuk memasukkan dan mengeluarkan suara. Dia fungsinya pemroses ya. Pemroses itu artinya yang memproses alat dari luar, misalkan mikrofon ataupun speaker itu di sini. Nah, di situ ada warna anak-anak, warna biru, pink, hijau, dan sebagainya. Itu ada kodenya nanti. Untuk yang mic itu umumnya warnanya pink. Untuk yang mic. Sedangkan yang warna hijau itu digunakan untuk speaker. Ya, yang keluarannya. Yang pink itu masukannya. Kalau yang biru itu digunakan untuk alat tambahan. Misalkan kamu memasukkan mixer. Itu bisa lewat warna biru. Mixer. Itu yang standar itu 3 warna. Kalau di sini ada 5 warna, kurang lebih mungkin fungsinya sama seperti mic sama speaker. Ini gambarnya sound card. Kemudian ada namanya juga heatsink atau kipas pendingin. Dia biasanya ditaruh di dalam CPU. Iya, agar apa? Udara yang ada di dalam itu menjadi dingin dan juga digunakan untuk mengeluarkan debu biasanya anak-anak. Ya, ada yang digunakan untuk mengeluarkan uap panas yang ada di dalam komputer. Jadi kipas itu ada beberapa fungsi nanti. Kemudian ada headset dan juga headphone. Headset mendengarkan. Ya, sama-sama digunakan untuk perangkat mic dan speaker yang menjadi satu. Tapi umumnya headset itu digunakan di HP. Ya, konektor ujungnya itu biasanya cuma satu. Jadi satu. Kalau headphone itu sendiri-sendiri nanti. Ada untuk mic-nya sendiri sama untuk speakernya sendiri. Kalau yang headset itu jadi satu biasanya colokannya. Kemudian ada juga kabel data. Ini dari untuk menyambungkan perangkat HP dengan komputer biasanya. Atau juga biasa digunakan untuk ngecas. Ya. Ini nanti termasuk peripheral ini. Nah, ini selanjutnya anak-anak ada card reader. Card reader itu digunakan untuk membaca kartu. Kartu apa? Kartu apa aja anak-anak kira-kira? Yang kalian tahu? SD card. Iya, kartu memori. SD sama MMC biasanya ya. Mikro SD juga bisa. Jadi card reader itu alat untuk membacanya. Ketika kamu nanti memotret menggunakan kamera digital, ingin dipindah ke komputer, maka kita butuh alat ini. Namanya card reader. Selanjutnya ada namanya router. Ini hampir sama dengan modem yang tadi. Jadi router ini digunakan untuk membagi jaringan satu dengan jaringan yang lain. Menggabungkan jaringan lokal dengan jaringan internet. Itu fungsi dari router. Penghubungnya. Kemudian ada juga namanya hub atau switch. Nah, ini yang biasanya digunakan di dalam lab jaringan lokal. Dia menggabungkan komputer menjadi satu koneksinya, biar bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Jadi setelah kita nanti membutuhkan router, kita juga butuh hub atau switch perangkatnya. Kemudian ada namanya ROM. ROM itu semacam IC yang kepanjangan dari read only memory. Jadi memori IC ini digunakan untuk membaca di dalam sebuah prosesor atau sebuah motherboard. Ada juga nanti RAM. RAM itu random access memory, sedangkan kalau ROM read only memory, hanya bisa baca saja. Kemudian ada juga nanti hard disk eksternal. Hard disk eksternal itu adalah sebuah hard disk yang ditaruh di luar dari PC atau CPU. Bisa dipindah-pindah nanti. Dia hanya butuh kabel untuk ditancapkan di dalam slot. Slot apa ini, anak-anak?
Slot apa namanya ini? Slot Oh, oke. USB. USB. Oke. Nah, ini tadi yang namanya disket atau bahasa kerennya dulu floppy disk. Kapasitasnya cuma 1,44 mega. Jadi flash disk ini disket ini adalah media penyimpanan zaman sebelum adanya flash disk. Bentuknya kotak, ukurannya kecil, cuma 1,44 mega. Sekarang sudah punah. Sekarang selanjutnya nomor 44 ada namanya RJ45. RJ45 ini ada jenis konektor. Bentuknya seperti ini, ada 8 pin. 8 pin ini nanti untuk menyambungkan kabel UTP. Kabel UTP itu adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain. Ada juga nanti namanya SSD, Solid State Drive. Ini adalah teknologi masa depan dari hard disk. Kemudian ada juga repeater. Repeater ini nanti yang meningkatkan jangkauan sinyal. Dan juga nanti memperkuat sinyal dari sebuah router. Ada juga access point. Hampir mirip-mirip ya. Jadi yang saya sebutkan yang terakhir ini adalah digunakan untuk jaringan agar bisa diakses dengan perangkat WiFi. Kemudian ini ada namanya Bluetooth. Kalau kalian masih ingat, Bluetooth itu untuk menghubungkan biasanya dengan HP. Nah, ini perangkat yang untuk di PC-nya. Ya, yang untuk komputernya. Nah, ini ada juga namanya kabel UTP. Bentuknya seperti ini, ada 8 kabel. Warnanya biru, biru putih, kemudian oranye, putih orange. Kemudian ada juga hijau, putih hijau, sama coklat, putih coklat. UTP di sini kepanjangan dari Unshielded Twisted Pair atau sebuah kabel yang tak terlindungi secara twisted. Twisted itu artinya adalah semacam ini ya anak-anak, yang meliuk-liuk seperti ini namanya twister. Seperti angin tornado itu. Ya, itu artinya twister. Kemudian ada kabel HDMI. Ini adalah teknologi pengembangan dari VGA. Fungsinya digunakan untuk menghubungkan antara PC dengan monitor. Monitor jenis LCD yang terbaru. Seperti ini. Termasuk juga proyektor. Sekarang sudah menggunakan kabel HDMI. Jadi bedakan antara apa itu kabel, apa itu konektor. Kalau konektor itu adalah ujung-ujungnya, anak-anak. Ujung-ujung dari ini namanya konektor, sedangkan di kabelnya ini namanya kabel, yang hitam ini. Tapi kalau yang ujung-ujung ini namanya konektor. Nah, selanjutnya ada namanya jenis kabel power. Ini nanti yang digunakan untuk menghubungkan power supply dengan stop kontak. Ya. Jadi menghubungkan antara power supply di PC dengan stop kontak di listrik. Kemudian ini ada namanya jenis kabel VGA. Umumnya warnanya biru, bentuknya trapesium, ada beberapa pin. Sekali lagi, kalau ini namanya slotnya, namanya konektornya namanya VGA, kabelnya namanya kabel VGA. Kemudian ada juga zip drive. Zip drive ini mirip sekali dengan apa tadi, disket. Cuma kapasitasnya dia lebih besar. Dia memiliki kapasitas 100 mega. Ya. 100 mega. Kemudian ada juga WLAN card. WLAN ini adalah wireless LAN. Digunakan untuk alat tambahan ketika PC-mu itu tidak bisa connect dengan wireless. Ada juga nanti fireware card. Jadi kalau ada kata card, itu artinya kartu, harus ditancapkan di motherboard yang ini, seperti ini anak-anak. Dia masuk nanti di slot yang ini. Kalau ini untuk RAM, nanti ada slot di jenis RAM, di apa namanya, motherboard tertentu itu digunakan untuk menancapkan kart-kart tadi. Kurang lebih itu anak-anak untuk hardware. Kurang lebih tadi ada sekitar 55 jenis. Ada pertanyaan anak-anak?
dari materi yang saya sampaikan? Halo? Ada pertanyaan? Boten. Saya rasa jelas ya. Belum. Boten. Yang nggak jelas di mananya? Insya Allah. Jelas. Jelas ya. Jadi nanti Iya. kalian ada tugas. Jelas. Tugasnya cuma 2 soal saja. Kalian menyebutkan 50 macam hardware beserta fungsinya. Kemudian dari nomor 1 itu tadi, kamu klasifikasikan atau kelompokkan hardware tersebut ke dalam jenis-jenis hardware-nya. Contoh, misalkan keyboard tadi, keyboard masuk di input device. Itu ya. Kemudian mouse. Nanti kamu klasifikasikan. Jadi yang nomor 1 itu menyebutkan dan menjelaskan fungsinya. Yang kedua cuma menuliskan hardware-nya. Contohnya seperti ini. Itu ya. Terus untuk yang peripheral anak-anak, peripheral itu adalah tipe hardware atau jenis hardware di luar hardware utama. Hardware utama itu contohnya tadi saya sebutkan mouse, keyboard, CPU, dan juga monitor. Itu namanya hardware utama. Kalau tidak terklasifikasi di 4 ini, bisa kalian masukkan di sini. Di peripheral. Peripheral itu adalah alat tambahan. Contohnya tadi salah satunya scanner, itu peripheral. Terus motherboard, cartridge. Cartridge itu bisa masuk di peripheral nanti. Itu ya. Saya yakin mungkin mudah sekali. Kalian boleh browsing di internet. 50 saya rasa cukup mudah. Kalian bisa nanti cari referensinya di Google. Oke, sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan anak-anak? Boten. Ada ya. Saya absen dulu. Saya capture dulu. Oke, Pak. Saya minta tolong videonya ditampilkan semuanya. Videonya dinyalakan semuanya. Saya pengen foto bersama. Saya buat bukti. Tolong Lukman, Atarik, Faris, Ilman, Arofa. Kameranya dinyalakan. Oh ya, saya lupa. Kemarin saya sudah janji ada yang mengerjakan paling cepat dan paling benar. Ya, itu ada 1 siswa yang dapat. Selamat nanti. Ada Ahmad Afandi tidak di sini? Ahmad Afandi, silakan tampilkan wajahnya. Oke. Ya, Pak. Selamat untuk Mas Ahmad Afandi yang sudah mengerjakan soal paling cepat dan paling baik. Kamu dapat reward ya. Selamat untuk Mas Ahmad Afandi. Rewardnya nanti bisa diambil waktu tatap muka. Oke. Sudah, saya foto dulu ya. Wajahnya dilihatkan semua. Mas Atarik, Akmal dinyalakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah saya capture. Ada yang ingin disampaikan mungkin sebelum saya akhiri? Enggak, Pak. Tidak ada ya. Saya ingatkan sekali lagi untuk tugasnya tolong diselesaikan karena itu adalah persiapan kalian untuk PTS dan juga nanti untuk nilai raport. Ya, saya sudah ingatkan berkali-kali kalau nggak dikerjakan yang rugi nanti kamu sendiri. Jangan sampai Ya, Pak, siap. kalian tidak dapat nilai karena nggak mengerjakan tugas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti kalian bisa mengerjakan dengan baik. Dan sekali lagi yang cepat nanti mengumpulkan tugasnya. Dan yang paling benar akan ada reward kali ini. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.